dan selamat sejahtera buat teman-teman seiman. Pada pagi ini kita akan mengadakan ibadah hari Minggu, dan seperti biasa kita mengadakan ibadah kita melalui streaming. Walaupun kita berjauhan dan kita tidak berada di gereja, tapi saya percaya hati kita, hati yang telah kita serahkan kepada Tuhan, kita bersatu dalam iman untuk menghadap Tuhan pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita seperti biasa akan dipimpin oleh tim Praise and Worship, dan kita akan dengar firman yang akan dibawa oleh Reverend Robin. Dan sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi ini, saya ingin memberikan sedikit dorongan buat teman-teman seiman, khasnya dalam musim PKP, ekoran daripada krisis COVID-19. Saya selalu percaya dan saya yakin juga di kalian hati teman-teman bahawa kehidupan kita adalah satu kehidupan yang kita telah serahkan kepada Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan kerana keyakinan kita kepada Tuhan bahawa Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Dia adalah pelindung kita. Sebab itulah saya lagi sekali ingin menyarankan dan juga ingin menyatakan, bukan saja untuk teman-teman tapi juga untuk diri saya sendiri, biarlah kehidupan kita kehidupan yang berfokuskan kepada Tuhan, kehidupan yang sentiasa dipimpin oleh Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan sentiasa bersama dengan kita, Dia sentiasa berjalan bersama, dan kita berpeganglah kepada firman Tuhan seperti mana dinyatakan dalam Mazmur 91 bahawa Dialah pelindung kita dan kita hidup bernaung di bawahnya. Dan sebelum kita sampai ke upacara ibadah kita pada pagi ini, saya akan pimpin dalam doa pembukaan. Jadi marilah kita tundukkan kepala dan sama-sama kita menutup mata dan menyerahkan diri kita dan seluruh ibadah ini ke tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya haleluya Bapa kami di syurga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja. Kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengadakan ibadah kami pada pagi ini, walaupun bukan di gereja Engkau Tuhan, tapi ia tetap dapat diadakan melalui streaming. Dan ini ialah ruang yang Engkau telah buka bagi kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, dan juga Tuhan untuk belajar daripada firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Kami menyatakan kesyukuran kami kepada Engkau Tuhan, khasnya kerana Engkau telah memimpin kami sepanjang minggu yang sudah. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan memelihara kami, melindungi kami dari apa jua bentuk ancaman ataupun apa jua bentuk keadaan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau yang pelihara Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau yang aturkan Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami ke kaki kayu salibmu Tuhan, dan Engkaulah aturkan perjalanan hidup kami, agar kehidupan yang kami lalui ini ialah kehidupan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, melalui ibadah kami pada pagi ini Tuhan, biarlah kami terhibur hati kami Tuhan, dan juga dipenuhi dengan satu semangat yang baru Tuhan untuk menghadapi setiap hari yang mendatang Tuhan, dengan kepercayaan dan keyakinan Tuhan bahawa Engkau berada di hadapan kami Tuhan. Dan keseluruhan ibadah kami pada pagi ini juga Tuhan, kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan, agar semuanya dapat dilakukan mengikut rencana Engkau untuk kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, mari saya ajak kita semua mengangkat penyembahan ini sebagai tanda penyerahan dan komitmen untuk memelihara iman kita kepadanya sampai ke akhir waktu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada
dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
Sidang jemaat yang kami kasihi di dalam kasih Kristus. Jemaat Tuhan yang di rumah, sekali lagi kita bertemu untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun kita berada masing-masing di tempat sendiri, marilah ikut ibadah ini melalui firman Tuhan. Saya akan membawa kita membaca daripada firman Tuhan yang terambil daripada 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding dengan menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jemaat yang kami kasihi, untuk hari ini kita akan melihat satu tema lagi, yaitu memelihara iman hingga akhir hidup ini. Memelihara iman hingga akhir hidup ini suatu hal yang paling penting dalam kehidupan rohani kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini, hidup kita sedang dilanda tantangan-tantangan yang boleh menjatuhkan kehidupan kita. Boleh menjatuhkan kepercayaan iman kepercayaan kita, yang boleh membawa kita jatuh ke dalam dosa, dan yang membawa kita mudah sekali mengikuti pengaruh keinginan dunia ini. Saudara, mulai pada akhir abad ke-19 berlaku fenomena perpindahan penduduk ke bandar-bandar. Pertumbuhan penduduk di bandar-bandar itu disebabkan perpindahan penduduk dari pedalaman ke bandar mulai pada era 80-an sangat begitu pesat. Terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang maju di era globalisasi ini. Maka dengan sebab itu, penyebab utama perpindahan penduduk ke bandar menurut laporan daripada International Congress of the World Association of Major Metropolis adalah: 1. Perpindahan ke bandar itu dengan tujuan mencari pekerjaan yang terbuka luas di bandar-bandar. Ini anggapan. Perpindahan itu dengan tujuan mencari tempat tinggal yang lebih selesa. Perpindahan dengan tujuan mencari tempat yang lebih menyenangkan berbanding dengan dia ada. Perpindahan itu dengan tujuan mencari pelayanan sosial yang lebih baik. Ini anggapan. Saudara, rupanya prasangka bahwa di bandar akan memberi peluang pekerjaan yang lebih baik untuk menampung keperluan hidup. Lalu kita melihat di sini di bandar dianggap penuh dengan kemodernan. Sehingga itu yang menjadi penarik bagi seluruh penduduk di pedalaman. Di bandar dianggap menawarkan kesempatan untuk maju. Orang berduyun-duyun berpindah ke bandar dalam era ini. Penduduk yang berpindah ke bandar dianggap sebagai ada kemajuan dan dikira lebih mampu dari yang tinggal di tempatnya. Di bandar itu mengharapkan ekonomi yang lebih baik.
di bandar itu mengharapkan bahwa pendidikan anak jauh lebih baik berbanding dengan tempatnya sendiri. Lalu saudara, sikap seperti ini juga sudah mulai menular hingga ke pelayanan gereja-gereja kita. Kenyataannya kehidupan di bandar itu saudara, bahwa kehidupan di bandar itu diwarnai dengan pelbagai masalah dan tantangan. Tidak seperti yang diharapkan waktu perpindahan penduduk. Ini yang sedang kita hadapi sekarang hari ini. Maka dengan sebab itu sebenarnya di bandar itu menjadi kenyataan di sini terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Sebenarnya di bandar lingkungan hidup dan kesehatan semakin merosot. Sebenarnya di bandar ekonomi dan peluang pekerjaan tidak lagi seimbang. Sebenarnya di bandar merasa terasing karena kesibukan kerja yang menelan masa pergaulan sosial. Itu sudah tidak ada lagi. Saudara yang kami kasihi, sebenarnya di bandar itu jumlah kemiskinan semakin bertambah berbanding dengan yang kaya. Sebenarnya di bandar itu sulitnya mendapat perumahan karena harga semakin meningkat. Ini masalah tantangan yang ada. Sebenarnya di bandar itu adanya pencemaran udara dan kebisingan yang sangat mengganggu ketentraman awam dan kesehatan. Sebenarnya di bandar itu hilangnya jati diri maruah hidup kita yang menggoncangkan nilai moral disebabkan goyahnya hidup keagamaan oleh sekularisme. Saudara, sebenarnya di bandar itu timbulnya masalah kejahatan akibat interaksi sosial yang rumit seperti orang rela merampok, orang rela membunuh karena memerlukan uang sebab tidak ada pekerjaan yang boleh menampung kehidupan lagi. Sebenarnya saudara, di bandar banyak terjadi kehancuran rumah tangga karena pergaulan bebas yang tidak terkawal. Sebenarnya di bandar berlaku pengaruh alkohol dan dadah yang tidak dapat dibendung oleh siapapun. Sebenarnya di bandar terjadi pelacuran dan seks bebas berleluasa di mana-mana. Sebenarnya di bandar ongkos pendidikan sudah sangat mahal, mulai dari sekolah awal sehingga kepada perguruan tinggi. Ini kesulitan, hambatan, tantangan yang kita hadapi. Dalam fenomena ini, saudara, tidak sedikit orang Kristen, baik pribadi maupun keluarga, yang terjebak dalam tantangan ini. Tidak sedikit yang gagal dalam iman percayanya. Imannya tidak sampai kepada akhir hidupnya. Ini keadaan yang sedang berlaku di tempat kita. Mari, dengan demikian bagaimanakah kita sebagai orang Kristen dapat memelihara iman kita di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin parah ini? Marilah kita selidiki firman Tuhan yang memberi jalan keluar bagaimana kita dapat memelihara iman kita hingga ke akhir hidup ini. Dalam bagian bacaan yang kita baca tadi saudara, bahwa dalam 2 Timotius 2 ayat 1-7 ini, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memperoleh kekuatan di dalam Kristus dan supaya siap menghadapi penderitaan dan kesengsaraan dalam menjalani kehidupan iman di tengah-tengah dunia ini. Paulus mau supaya kebenaran Injil sepenuhnya dipercayakan dengan iman kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga mampu mengajar orang lain. Lalu dalam melaksanakan perjuangan ini sangatlah menuntut ketaatan kepada Tuhan dan kerajinan seperti yang dapat dilihat pada seorang prajurit, seorang atlet, seorang petani, sesuai dengan bacaan ayat 1-7 itu. Perjuangan ini mungkin juga akan menimbulkan penderitaan, sebagaimana dapat disaksikan dalam pengalaman hidup kekristenan yang dinyatakan oleh Paulus.
Mungkin juga dalam menghadapi kesengsaraan dan kematian yang mungkin akan dialami oleh Paulus sendiri dan Timotius dalam masa seterusnya. Nasihat ini membawa kita mengingat tentang kesetiaan Allah dan upah surgawi yang pasti dari pengorbanan dan kesetiaan kita di dunia ini. Mari kita perhatikan satu persatu bagian firman Tuhan ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang kita sudah baca. Yang pertama, harus selalu berhubung dengan mentor kita. Maksudnya dengan orang yang pemimpin rohani kita. Ayat 1 dan 2 dalam bagian ini. Dikatakan dalam bacaan itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus sendiri seperti seorang guru dengan muridnya. Timotius diajar dengan banyak perkara oleh Paulus sebagai bapak rohani. Ayat 1 hingga ayat 2e. Paulus dan Timotius saling berhubung, menghubungi satu sama lain untuk menguatkan sesama dalam perjuangan hidup rohani mereka dan pelayanan mereka. Sangat penting selalu berdamping dengan pemimpin rohani kita. Sebagai anggota jemaat, berdampinglah, berhubunglah selalu dengan para pemimpin kita. Baik gembala, baik para majelis gereja dan setiap pemimpin lapisan pelayanan. Itu akan memberi dorongan menguatkan satu sama lain. Yang seterusnya kita melihat seperti seorang bapak dengan anaknya. Timotius dinasihati oleh Paulus menurut ayat 2b. Paulus tidak segan-segan memberi nasihat kepada Timotius yang dianggap sebagai anak rohaninya. Apa nasihatnya? Mari kita lihat. Dia menasihati di sini mengajar kebenaran Injil itu sepenuhnya, jangan tinggalkan, jangan kurangkan. Mengajar apa yang telah diterimanya dari Paulus itu kepada orang yang dapat dipercayai. Mengajarnya kepada orang yang mampu mengajar orang lain. Ini hal penting untuk berhubung dengan satu sama lain, dengan pemimpin dan anak rohani kita. Ini satu caranya untuk memelihara iman hingga akhir. Perkara yang kedua, bagaimana kita harus memelihara iman hingga akhir. Yang kedua adalah harus berjuang seperti seorang prajurit, ayat 3-4. Paulus memberi contoh seperti seorang prajurit yang sedang dalam pertempuran. Maka dengan itu kita mau melihat bagaimana cara seorang prajurit dalam pertempuran. Ayat 3 mengatakan bahwa prajurit itu memberi seluruh tenaganya untuk pertempuran dengan musuhnya. Ayat 3. Hanya bertempur untuk mengikuti arahan komandannya. Dia tidak boleh bertindak sendiri. Hanya bertempur untuk menyenangkan komandannya. Hanya bertempur dengan sungguh-sungguh supaya berkenan kepada komandannya. Ini cara prajurit. Maka dengan sebab itu dia mau supaya kita berjuang dalam seluruh kehidupan kita seperti sikap ini. Siapa musuh kita yang harus kita lawan itu sebenarnya? Kenapa Paulus sentuh tentang prajurit yang sedang bertempur? Ya, memang secara rohani kuasa si jahat atau iblis itulah musuh utama kita. Kemudian kita melihat bahwa pengaruh dunia yang saya sebut tadi, yang sedang menjadi tantangan dengan hidup ini, adalah seluruh pengaruh dunia yang jahat ini. Saudara, termasuk ini masalah yang sedang kita hadapi di masa sekarang ini, COVID-19 ini, merupakan musuh yang mematikan manusia. Kalau begitu saudara, marilah kita melihat kepada komandan kita. Siapa komandan kita? Komandan agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang seterusnya komandan kita adalah pemerintahan kita. Pemerintah kita yang patut kita patuhi sebagai prajurit. Kita harus ikut peraturan komandan kita. Kerajaan Malaysia dan kerajaan dunia keseluruhannya
sudah memberi beberapa peraturan untuk bertempur dengan COVID-19 ini. Kalau aturan itu harus diam di rumah, mesti ikut. Kalau tidak, kita akan kalah dan mati oleh virus corona yang adalah musuh kita. Saudara, apalagi yang kita lihat tentang prajurit ini. Yang seterusnya, jangan memberi tenaga kepada perkara-perkara duniawi. Ayat 4. Ini menuntut kelepasan mutlak dari soal-soal duniawi biasa. Mengabdi diri dengan seluruh hati yang tulus ikhlas kepada komandan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melaksanakan tujuan panggilan hidup yang sedang berada di dunia ini. Kita hanya ikut Tuhan. Saudara, kenapa kita tidak boleh campur urusan pribadi dengan perjuangan ini? Yang melibatkan soal pribadi dengan pertempuran tidak layak bagi komandannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam kehidupan rohani di tengah dunia ini haruslah terlepas dari cara hidup dunia ini. Hanya kita mau supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita akan melihat harus bersikap seperti seorang atlet yang patuh. Ayat 5. Yang pertama tadi seperti guru dengan muridnya. Yang kedua tadi itu seperti prajurit. Yang ketiga ini bersikap seperti seorang atlet yang patuh. Paulus merujuk kepada seorang atlet yang sedang berjuang dalam pertandingan dengan memiliki sikap yang luar biasa. Bagaimana sikap seorang atlet? Seorang atlet itu dikatakan melatih diri dengan penuh disiplin sesuai peraturannya. Patuh kepada peraturan olahraga atau sukan. Peraturan kita sebagai orang Kristen adalah dalam firman Tuhan. Patuhlah kepada firman Tuhan. Tidak boleh mengikut kehendak kita. Saudara, atlet itu memang sedang berjuang. Lalu seterusnya atlet itu melatih diri dengan penuh disiplin. Ini bagaimana? Kalau kita lihat di sini berlatih terlebih dahulu, itu yang mendahului. Kemudian barulah pertunjukannya. Para atlet yang kurang berdisiplin tidak mungkin akan berjaya dalam suatu pertandingan. Demikianlah orang percaya dalam memelihara iman ini. Haruslah dengan sungguh-sungguh mengikuti peraturan firman Allah sebagai pegangan hidup saya dan Anda. Yaitu melepaskan semua perkara yang menghalangi untuk berlari dalam iman kita. Melepaskan perbuatan dan kehidupan dosa untuk mengikuti Kristus dalam hidup ini. Terlepas secara total, tidak ada yang menghalang kita. Yang seterusnya, seorang atlet itu dia berlari menuju sasaran kemenangan untuk memperoleh hadiah. Seorang atlet tidak akan berlari sembarangan tanpa tujuan, tetapi menuju sasaran di mana dia akan memperoleh kemenangan. Mengarahkan perjalanan hidup kita ini menuju kepada panggilan surgawi. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Aku melupakan perkara yang di belakang, sekarang mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapan. Penting sekali melupa perkara lalu, meninggalkan masa lama kita, sekarang mengarah ke depan, tidak memandang kanan atau kiri. Ini yang disebut tentang seorang atlet. Yang keempat adalah harus bekerja keras seperti seorang petani. Ayat 6 dan 7. Setelah gambaran yang dua itu sekarang dia kepada petani. Bagaimana cara seorang petani itu melakukan pekerjaannya? Saudara, yang kita tahu, seorang petani itu dia mengambil bagian sungguh-sungguh dalam pekerjaan sebagai petani akan membawa tuaian atau hasil yang lebih banyak kalau dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Kita melihat seorang petani sangat berbeza dengan orang yang malas.
Seorang petani yang rajin berbeza sangat dengan orang yang malas. Karena yang malas itu akan mendapat hasil yang kecil. Paulus mau, firman Tuhan mau supaya kita seperti seorang petani yang bekerja keras ini. Bukan seperti orang yang alang-alang. Kita diminta harus bekerja keras dengan penuh harapan ada hasil. Dan kita juga melihat di sini bahwa bersabar hingga kepada mendapat hasilnya pada waktunya. Bersabar menanti hasil adalah memakan waktu. Bukan masa sekejap, tetapi sampai waktu yang ditentukan. Kehidupan ini bukan dia sekejap, tetapi memakan waktu sesuai dengan rencana Tuhan. Kita diingatkan supaya tetap setia hingga kepada akhirnya perjuangan iman kita di dunia ini. Bukan berhenti di tengah jalan. Memelihara iman itu begitu rupa suatu perjuangan. Saudara, saya simpulkan di sini demikian. Adakah Anda masih memelihara imanmu di dunia ini hingga ke akhir hidup ini? Apakah Anda selama ini selalu gagal karena pengaruh keinginan dunia ini sehingga tidak sampai kepada akhir? Pada hari ini saudara, buatlah satu keputusan dan tekad bahwa Anda akan memelihara iman selama masih hidup di dunia ini, yang walaupun mungkin ada kesulitan, kesengsaraan. Berdoalah kepada Tuhan supaya diberi kekuatan dalam menjalani pemeliharaan iman di dunia ini hingga ke akhir hidup Anda dan saya. Saya akan membawa kita menyanyi sebuah nyanyian sebagai doa kita sebelum kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kami kasihi, nyanyian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Pimpin aku Tuhan, buat dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Roti surga, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Air hidup, penyembuhan jiwaku. Air hidup, penyembuhan jiwaku. Yang di dalam sungai Yordan, angkatkan ketakutan. Bawa aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya hormatnya ku nyanyikan. Selamanya hormatnya ku nyanyikan.
kita ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sempat mendengar firman Tuhan. Bagaimana kami boleh memelihara iman kami di dunia ini hingga ke akhir hidup ini. Kami telah membaca firman-Mu, didorong oleh satu sama lain, pemimpin dengan anggota, sebagai ibu bapa dengan anaknya. Demikianlah hidup kami dalam keluarga harus menasihati satu sama lain. Kami didorong oleh firman-Mu sebagai seorang prajurit yang sedang bertempur tidak boleh melakukan dengan kehendak sendiri, tetapi hanya mau berkenan kepada komandan yaitu Tuhan kami. Beri kami hikmat supaya kami terlepas diri daripada kehidupan dosa. Soal-soal pribadi ditinggalkan, dilepaskan. Kami sungguh-sungguh mengikuti Kristus yang adalah komandan kami. Hari ini Tuhan kami mau berdoa. Firman-Mu mendorong kami melakukan perjuangan di dunia ini sebagai seorang atlet yang patuh kepada peraturan. Peraturan kami adalah firman-Mu. Kami mau berdisiplin mengikuti firman Tuhan. Kami mau mengikuti arah-arah firman Tuhan. Kami mau mengikuti para pemimpin yang menolong kami untuk menyelesaikan satu pergumulan. Hari ini Tuhan kami berdoa. Kami sedang bekerja keras seperti seorang petani. Berkati kami menjalani hidup ini. Pada akhirnya kami akan berhasil. Pada akhirnya kami akan nikmati bersama Tuhan. Hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.